Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala umurid dunya waddin amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ahmad Sofibi dan yang saya hormati rekan-rekan saya sekalian yang mau mempresentasikan uji fatigue atau kelelahan. Berikut kita kelompok 4 yang masing-masing bernama Mbak Wulan Permatasari, terus ada saya Moh Agung Dwi Yulianto sama Mas Hilal dan Mas Galih Pradana Saputra. Langsung aja Mas. Di sini ada definisi uji fatigue atau kelelahan. Pengujian kelelahan adalah suatu proses pengujian di mana material tersebut menerima pembebanan secara berulang atau berulang-ulang ya, supaya dapat memahami respon bahan tersebut dalam kondisi serupa saat penggunaan aktual. Yuk dilanjut. Tujuan uji fatigue atau kelelahan. 1. Memprediksi umur kelelahan yang didefinisikan sebagai jumlah siklus kegagalan pada pembebanan tertentu. Yang kedua, memperoleh data yang dapat digunakan untuk memprediksi umur pakai bahan. Jadi semua itu ada umurnya, jangka pakainya jangka panjang. Terus jenis-jenis beban yaitu ada beban dinamis dan beban statis. Kalau beban dinamis adalah beban yang diberikan secara teratur dan terus-menerus dalam rentang waktu tertentu. Jenis beban dinamis yaitu beban dinamis ganti, yaitu beban dinamis yang diterima secara bergantian pada arah dan bentuk yang berlawanan. Misal, tarik tekan, tekuk, bolak-tarik, bolak-balik, ditekuk gitu. Terus diputir, peluntir, dibolak-balik. Nah, itu beban dinamis ganti. Kalau beban dinamis ulang, yaitu beban dinamis yang diterima pada arah dan besar yang sama secara berulang. Yaitu yang diulang-ulang kayak gitu, tapi sama. Intinya kayak gitulah. Kemudian ada beban dinamis. Ada jenis beban dinamis. Beban dinamis ganti. Yang pertama, ganti tarik tekan. Ada sebuah tabung, ada anak panah di sebelah kiri dan kanannya. Yang kedua, ganti tekuk. Ada papan atau apa itu. Terus ada anak panah yang ke atas dan ke bawah. Yang ketiga, ganti puntir. Ada tabung yang kemudian ada seperti anak panah yang melingkar di kanan dan kirinya. Kemudian ada beban dinamis ulang, yang pertama ada ulang tarik, ada tabung, kemudian ada anak panah yang mengarah ke kanan. Yang kedua ada ulang tekan, ada sebuah tabung yang ada anak panah yang mengarah yang ke kiri. Kemudian yang ketiga ulang tekuk, ada sebuah papan dan ada anak panah yang mengarah ke atas. Yang keempat ada sebuah tabung yang anak panah yang melingkar melingkar setengahnya. Oke, selanjutnya. Kemudian ada gambar-gambar. Yang pertama ada uji tarik, seperti gambar tersebut. Kemudian ada uji tekuk, seperti gambar itu. Ada juga uji puntir,
dan uji tekan. Ada gambar tersebut. Kemudian ada kelelahan bahan. Kelelahan bahan adalah kerusakan lokal yang terjadi secara progresif pada struktur bahan ketika dikenai beban berulang. Yang pertama, kelelahan bahan terjadi di bawah batas tegangan tarik dan bisa jadi di bawah batas tegangan luluh atau Zelt-Streick bahan. Yang kedua, kerusakan lelah dimulai dengan retak mikro pada permukaan dan pada saat mencapai ukuran kritis berakibat struktur tiba-tiba patah. Yang ketiga, umur kelelahan sangat dipengaruhi oleh struktur dan bentuk bendanya. Misal, lubang persegi atau sudut tajam. Kemudian ada pertumbuhan kerusakan mikro. Gambar mikro menunjukkan perubahan permukaan retakan lelah sebagai akibat beban yang lebih berulang-ulang. Seperti gambar tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan patah lelah. Patahan sebuah lengan engkol aluminium, daerah goresan gelap, pertumbuhan retak lambat, daerah berbutir terang, patahan tiba-tiba. Seperti pada gambar itu ya. Selanjutnya, sebuah poros engkol yang mengalami patah lelah. Selanjutnya, metode uji fatigu atau kelelahan. Pengujian lelah menggunakan mesin uji kelelahan yang menerapkan beban berulang terhadap bahan uji. Pengujian lelah memberikan simulasi pembebanan untuk mengetahui sifat atau perilaku komponen atau bahan dalam kondisi pembebanan atau tegangan nyata yang sesungguhnya. Mesin uji kelelahan dapat menggabungkan tegangan tarik, tekan, lentur, dan torsi, penggunaan pegas komponen suspensi, dan implan biomedis. Selanjutnya, hasil uji fatigu atau kelelahan. Pembebanan semacam ini memberikan dampak tertentu pada komponen yang menerima beban tersebut. 1. Batas lelah atau fatigu limit, endurance limit. Besarnya tegangan maksimum yang tidak beragibatan pepatahan pada suatu bahan untuk jumlah beban yang tidak terbatas. 2. Patah lelah atau fatigu failure. Perpatahan yang dialami suatu benda akibat beban dinamis yang dikenakan selama rentang waktu tertentu. Ini adalah kurva batas lelah. Stresnya melengkung ke bawah sampai endurance limitnya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang dapat memengaruhi umur lelah. Ada faktor utama. Yang pertama, pola tegangan puncak. Nilai-nilai puncak minimum dan maksimum dengan variasi yang cukup besar atau fluktuasi. Nilai puncak atau tarik atau tekan dapat berubah dari waktu ke waktu, tetapi siklus pembebanan yang cukup besar dapat mengawali retak lelah. Yang kedua ada besar tegangan puncak. Jika tegangan puncak adalah terlalu rendah, awal retak tidak akan terjadi. Yang ketiga, jumlah siklus tegangan. Jumlah siklus yang dibutuhkan untuk memulai dan tumbuh retak sebagian besar tergantung pada faktor pertama. Yang selanjutnya ada faktor pendukung. Yang pertama itu konsentrasi tegangan, seperti perubahan pendampang, kekasaran permukaan, takikan, dan goresan. Yang kedua adalah tegangan kulit, seperti korosi, suhu, overload, struktur metalurgi, dan tegangan sisa. Yang terakhir, kesimpulannya adalah beban dinamis yang diterima oleh suatu bahan dalam waktu lama akan mengakibatkan kelelahan bahan. Simulasi beban diberikan untuk mengetahui sifat bahan dalam pembebanan nyata,
guna memperoleh data yang dapat digunakan untuk memprediksi umur pakai bahan. Umur kelelahan didefinisikan sebagai siklus kegagalan pada pembebanan tertentu. Umur kelelahan juga dipengaruhi oleh pola tegangan puncak, besar tegangan puncak, jumlah siklus tegangan, konsentrasi, tegangan, dan tegangan kulit. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu untuk presentasi kelompok 4 kita ya. Jalan dengan lancar. Sekian, kita tutup dulu, kita akhiri menurut kepercayaan masing-masing. Sudah dimulai. Selesai. Sekian dari kami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.